warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nilai optimum suatu bentuk objektif. Nah, nilai optimum kita nanti akan mencari hasil uji coba titik sudut yang mana dia itu bernilai terbesar atau nilai yang paling kecil atau terkecil gitu ya. Jadi nilai terbesar hasil uji coba titik sudut nanti dia akan menjadi nilai maksimum, dan nilai terkecil hasil uji coba titik sudutnya akan menjadi nilai minimum gitu. Contoh, jika diketahui suatu sistem pertidaksamaan berikut ini, ya, tentukan nilai minimum dari bentuk objektif 10x tambah 20y. Hal yang pertama kita lakukan adalah menggambar dari sistem persamaan ini. Oke, x tambah 2y lebih dari sama dengan 10. Berarti saya gambar dulu atau kita cari titik koordinatnya. X ditambah 2y sama dengan 10. Jadi seumpama ini dia x, ini y, ini 0, ini 0. Ketika x-nya 0, kita peroleh y-nya 5, sehingga koordinatnya di 0,5. Kalau y-nya 0, kita peroleh x-nya 10. Koordinatnya 10,0. Lalu yang kedua adalah 3x tambah y lebih dari sama dengan 15. Kita sama dengankan gitu. Jadi ini x, y, 0, 0. X-nya 0, y-nya 15, koordinatnya berarti di 0,15. Y-nya 0, x-nya berarti 3x sama dengan 15, x-nya 5. Berarti koordinatnya di 5,0. Kalau sudah dapat koordinat ini, kita cari daerah hasil penyelesaiannya. Kita gambar grafiknya. Saya naikkan ke atas sedikit ya. Oke. Kita gambar gitu ya. Kita gambar nih. Oke. Kalau sudah kita gambar, saya kira-kira aja ya, 0,5 mungkin dia ada di sini. Ini sumbu y, dia di sini sumbu x. Terus seumpama dia di sini. Lalu 10,0. 10,0 mungkin dia ada di sini nih. Nah, dua kalinya ya, 10. Terus mungkin 15 ada di sini. Nah, saya tidak perlu mengulangi cara menggambar, jadi saya itu ya 0,5 10,0 berarti grafiknya ada di sini. Lalu ada 0,15 dan 5,0 dia ada di sini. Saya namakan ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua. Ini adalah grafiknya. Kalau sudah seperti ini, kita akan mengecek daerah hasil penyelesaian atau DHP-nya. Yang pertama kita cari dulu x tambah 2y. Saya naikkan ke atas. Set. X tambah 2y harus lebih besar sama dengan 10. Saya mau ngambil ini ya, berarti garisnya yang nomor 1 ini. Saya akan mengambil titik yang ada di sebelah kiri garisnya ini. Jadi kita ambil titik yang ada di kirinya yang 1. Kira-kira mungkin 1,1 dia ada di sini kan. Nah, saya akan ambil 1,1. Saya akan ambil 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Terus kalau sudah kayak gini kita substitusi atau kita gantikan ke pertidaksamaan ini ya. Jadi X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 1. 2 kali Y-nya 1. Nah, kira-kira apanya 10 nih? Gitu. 1 tambah 2 kali 1, 2 ya, berarti 3.
10. Nah, apakah 3 ini lebih besar sama dengan 10? Bener nggak? Nggak ya? Berarti yang lebih besar tuh siapa? 10-nya. Berarti ini dia tidak memenuhi. Di sebelah kiri ini dia tidak memenuhi. Gitu. Terus kalau gitu kita cek yang sebelah kanannya garis 1 nih. Kanannya garis 1 ini bisa aja dia 10,1 atau 15,20 dan seterusnya itu ya. Saya mau ngambil di sini, ambil, saya garis ya, ambil semua 10,1 gitu. X nya 10, Y nya 1 gitu. X nya 10 ditambah 2 kali 1. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan 10? 10 tambah, nah ini 12 ya. Berarti lebih dari 10. Benar nggak? Benar, berarti dia memenuhi. Berarti yang diarsir adalah sebelah kanannya ini semua. Gitu ya, kanannya ini semua diarsir gitu. Lalu kita akan membuktikan untuk yang nomor 2, grafik nomor 2. Grafik nomor 2 adalah 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 15. Ini grafik kedua di sini. Sorry, kelihatan ya. Nah, grafik kedua ini saya mau ngambil di kanannya. Kanannya sini kira-kira terserah ya mau ambil berapa, bisa bayangin titik kartesiusnya ya. Saya mau ngambil 6,1. Nah, 6,1 kan dia di kanannya garisnya 2 ini kan. Saya ambil sama 6,1. Berarti X-nya 6, Y-nya 1. Lalu kita substitusi atau kita ganti dengan pertidaksamaannya ini. 3 kali X-nya 6 ditambah 1. Nah, hubungannya apa dengan 15? 3 kali 6, 18 tambah 1. Berarti dia apa? 18 tambah 1, 19. Nah, lebih dari enggak 19? Benar ya, berarti dia memenuhi. Berarti dia daerah yang diarsir di garis kedua ini adalah di kanannya ini. Tapi hati-hati, karena dia dibatasi oleh ini, maka arsirannya nggak boleh nabrak garis ini. Gitu. Lalu ketika garis 1 yang diarsir adalah sebelah sini, hati-hati dia ini tidak ikut. Kenapa? Karena tidak memenuhi DHP-nya yang garis 2. Berarti yang diarsir yang mana, Bu? Yang diarsir adalah sebelah kanannya ini, kedua-duanya. Terus hati-hati dengan syarat ini. Nah, ini X lebih besar sama dengan 0, berarti dia harus berada di kanan sumbu Y. Y lebih besar sama dengan 0, berarti dia harus di atas sumbu X. Berarti arsirannya di mana? Arsirannya ada di sini. Nah, lebih bagus lagi kalau kamu ngarsirnya itu pakai pensil warna gitu ya. Nah, ini semuanya. Nah, itu semuanya. Jadi dia tidak boleh ke bawah. Jadi ini ikut gak, Bu? Yang kecil ini dia nggak ikut karena dia harus di atas sumbu X. Nah, terus Bu, yang di sini dia ikut gak? Yang kecil nanti nggak, dia harus di kanan sumbu Y gitu ya. Jadi ini adalah DHP. Nah, kalau sudah ketemu DHP, karena kita mencari nilai minimum, terus kita cari titik-titik yang membatasi DHP. Siapa aja ya titik-titik yang membatasi DHP? Nah, ini. Nih, titiknya ini loh. Titiknya ini. Saya lingkari. Lalu titiknya ini, pertemuan 2 garis. Lalu titiknya ini. Gitu. Terus saya misalkan titik-titiknya ini saya beri nama titik A, ini titik B, dan ini adalah titik C. Sudah tahu ya? Jadi titiknya itu siapa, Bu? Titiknya adalah yang membatasi DHP. Lah, Bu, ini 0,5 ya enggak. Karena enggak ada DHP-nya di sini. Jadi DHP-nya di sini. Jadi titik-titik yang membatasi DHP.
Lalu kalau sudah, kita cari titik-titiknya. Jadi saya punya titik A, titik B, dan titik C. Titik A-nya sendiri dia di mana? Di 0,15. Titik C-nya siapa? Titik C-nya 10,0. Nah Bu, titik B gimana? Titik B itu cara mencarinya adalah dengan menggunakan eliminasi substitusi. Pernah kamu dapatkan di kelas 8, yaitu persamaan garis lurus, mencari perpotongan garis lurus. Jadi kita cari garis yang pertama ini tadi, garisnya adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Lalu 3X tambah Y sama dengan 15. Saya akan menggunakan cara mengeliminasi. Saya samakan. Ini saya kalikan 3, ini saya kalikan 1, sehingga kita peroleh 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kalikan 1, 3X tambah Y sama dengan 15. Terus diapakan? Dikurangi. Habis dikurangi, ini habis ya 3X. Nah, habis kan? Tinggal 6Y kurangi Y, 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 3. Kalau sudah dapat kayak gini, diapakan? Kita substitusikan. Kita substitusi. X tambah 2Y sama dengan 10. X tambah 2 kali 3 sama dengan 10. Berarti X tambah 6 sama dengan 10. X sama dengan 10 kurangi 6, 4. Sehingga titik B atau titik perpotongan garisnya di mana? Di X, Y. Hati-hati, X, Y. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, jadi perolehlah ini. Gitu. Oke, saya tampilkan penuh. Kalau boleh silahkan screenshot dulu. Nah, ini. Udah ya. Kalau sudah, saya akan melanjutkan. Kalau sudah dapat titik-titik kayak gini, kita akan menguji dengan fungsi objektif. Nah, saya lihatkan lagi soalnya. Nilai minimum apa? Minimum yang paling kecil, paling kecil. Bentuk objektif, boleh pakai fx, y, boleh pakai z. Saya mau pakai fx, y ya. Fx, y bentuk objektifnya adalah 10x tambah 20y. Sorry, nggak kelihatan. Nah, udah ya. Terus titik-titiknya tadi siapa? Titiknya tadi ada yang A dulu ya. Yang A 0,15. Sehingga kita peroleh fx, y 10, X-nya 0 tambah 20 kali 15 sama dengan 0 ditambah 15 kali 2 30, berarti 300 ya, sama dengan 300. Lalu untuk titik yang ke B, titik B adalah 4,3, berarti fx, y 10 kali 4 tambah 20 kali 3, 40 tambah 60 sama dengan 100. Terus titik yang ke C 10,0, berarti fx, y nya 10 kali 10 ditambah 20, y nya berapa? Y nya 0 dikali 0 sama dengan 100 tambah 0 gitu. Nah, 100 tambah 0 ketemunya berapa? Ketemunya 100. Nah, dari ini, dari nilai 300, 100 dan 100, siapakah yang nilainya paling kecil? Nilai yang paling kecil adalah 100. Sehingga jawabannya,
Saya tulis di sini. Ya. Nilai minimumnya adalah 100. Di mana? Di titik 4,3 dan 10,0. Lah Bu, apakah kalau dua titik ini boleh nggak? Boleh gitu. Kenapa? Karena dua-duanya sama kecil. Kalau kamu masih ragu-ragu, Bu, ini masa iya dua titik? Nanti kamu bisa mencari materi namanya adalah garis lidik. Jadi di garis lidik, nanti garisnya tinggal digeser seret gitu. Nanti dia akan ketemu bersama di sini gitu. Ini adalah nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya 100, titiknya ini. Lah Bu, kalau nanti ada soal, tentukan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum adalah yang paling gede. Kalau dari soal ini, nilai maksimumnya berapa? Ada 300, 100, 100. Siapa? Nilai maksimumnya adalah 300. Kenapa? Karena dia yang paling gede sendiri. Kalau ditanyakan, nilai maksimumnya ada di titik mana? Nah, kalau di titik berarti jawabannya adalah 0,15 gitu. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.